Sebelum tewas, Ermanto sebut nama Erick Thohir sebagai perusak negara sebanyak 33 kali. Ini adalah pemerintah di atas pemerintah. Oke. Kami menemukan benang merah. Salah satunya adalah kakak Pak Menteri Erick Thohir ini sebagai brokernya. Senin, 2 Maret 2026 dini hari, di sebuah rumah di kawasan Jati Bening, Bekasi, seorang pria paruh baya tewas setelah dihantam dengan benda tumpul berkali-kali di bagian kepala dan matanya oleh orang tidak dikenal di dalam rumahnya. Pria paruh baya yang tewas tersebut adalah Ermanto Usman, seorang pensiunan karyawan Jakarta International Container Terminal. Banyak pihak meragukan peristiwa tersebut sebagai tindak kriminal perampokan biasa karena banyak barang berharga milik korban yang tidak diambil. Beberapa minggu sebelum tewas, Ermanto Usman diundang dalam podcast Madilog, Forum Keadilan TV. Ermanto Usman menceritakan tentang omset pelabuhan peti kemas di Jakarta Utara yang dirampok pejabat dan pengusaha asing. Erick Thohir dan Boy Thohir terlibat menggarong uang negara. Ermanto Usman sampai menyebut nama Erick Thohir sebanyak 33 kali. Ada email nih dari Pak Patrick Waluyo, bagaimana dia menyampaikan kalau ini emailnya nih. Iya. Nih, dari Pak Patrick Waluyo kepada petinggi Hutchinson nih. Di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Ini kesepakatan premium yang didapat oleh Pelindo 200 juta US dollar dan 5 untuk JCT dan 50 juta. Ini broker kelas 1 kalau menurut saya sih. Pak Erick, Pak Patrick itu adalah bagian dari tim lobby mereka yang bisa melobi DPR. Salah satu petinggi Hutchinson di Jakarta ini menyampaikan email bahwa ada pertemuan antara Pak Boy, Pak Patrick dengan Ibu Rini Sumarno. Erick Thohir memang diketahui sebagai salah satu bendahara geng Solo yang rutin menyetor uang ke majikannya. Sebagai Menteri BUMN di era Jokowi, Erick Thohir selalu berhasil membuat BUMN rugi. Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Waskita Karya, Wijaya Karya, Indo Farma, Kimia Farma, bahkan Perumnas dibuat rugi oleh Erick Thohir. Ini boybandnya, ini bodyguardnya. Sejatinya, PT Pelindo II yang membawahi Terminal Peti Kemas Jakarta mendapat keuntungan besar dari pengelolaan peti kemas, baik ekspor maupun impor. Ribuan peti kemas masuk Terminal Peti Kemas JICT setiap harinya, dengan perkiraan jika satu peti kemas ukuran 20 feet terkena biaya 87 US dollar jika isi dan 65 US dollar jika kosong. Jika dikalikan 1.000 saja, diperkirakan 87.000 US dollar sehari. Namun, karena JICT dikelola PT Hutchinson Port dari Hong Kong, maka yang mendapat cuan adalah perusahaan asing. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN tidak bisa menata BUMN untuk bisa meraih keuntungan dengan maksimal. Selain Erick Thohir, Ermanto Usman juga menyebut nama Boy Thohir dan Rini Sumarno, Menteri Perdagangan di era Jokowi. Ada kemungkinan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan setoran ke Solo dari hasil keuntungan BUMN. Pihak kejaksaan harus tegas dalam melakukan penyelidikan. Sementara masyarakat sudah kurang percaya dengan kepolisian karena banyaknya kasus oknum perwira tinggi kepolisian yang menjadi bagian dari kartel dan oligarki.